Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa makasih, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kalau kami boleh masuk dalam ibadah rumah tangga walaupun dalam online. Pimpin Tuhan dalam pembacaan dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripadamu Tuhan membuat kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan malam hari ini terambil dari Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Setiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikian firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah dapat memakai masa sulit untuk menyatakan teguran kepada umatnya. Meski demikian, Ia memberi janji yang membangun kembali pengharapan dan iman umat Allah. Krisis pangan yang mereka hadapi akan tergantikan panen yang melimpah. Tuhan akan menyatakan kekuasaannya atas alam semesta dan atas bangsa-bangsa. Itu kita lihat dalam ayat 22 dan 23. Karena itu Israel tidak perlu takut pada bangsa-bangsa lain yang akan menghambat jalannya pembangunan bait suci. Meskipun mereka dianggap kecil oleh bangsa-bangsa adik kuasa, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha kuasa. Sejarah Israel telah membuktikan hal ini karena Allah memiliki rencana atas Israel dan Ia berkuasa untuk melaksanakan rencananya itu. Kuasanya tidaklah bergantung pada kemauan dan kemampuan manusia. Namun demikian, bukan berarti tidak akan melibatkan manusia di dalam karyanya. Ia memilih Zerubabel untuk memainkan peran penting dalam rancangannya. Kita lihat ayat 24. Kepada Zerubabel, Allah berjanji akan meruntuhkan struktur-struktur kekuasaan dan menghalangi setiap tangan yang bermaksud melawan Dia. Allah melakukan semuanya itu agar Zerubabel menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia adalah hamba Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Hagai ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi dunia yang mengerikan saat ini, bahkan musuh yang menghadang, bahkan semangat yang patah karena virus yang mewabah saat ini, bukanlah alasan bagi kita untuk menolak panggilan Allah sebagai orang percaya. Kita memiliki hak istimewa
untuk terlibat dalam rencana Allah di dunia ini. Jangan merasa tidak mampu, kita jadi tidak terlibat dalam pelayanan. Jangan karena takut virus ini, kita jadi mundur dalam pelayanan. Ingatlah bahwa Allah berkuasa dan Dia berkenan atas mereka yang menaati Dia. Sebaiknya Allah akan menarik berkat-Nya dari orang-orang yang tidak mencarinya. Allah akan menarik berkat-Nya juga dari orang-orang yang tidak menaatinya. Ingatlah apa yang Tuhan katakan pada bangsa Israel yang menjadi mundur. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita kuatkan hati kita dan kita lakukan firman Tuhan yang berkenan di dalam Tuhan dan kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa menjaga melindungi kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami dalam melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mau menjamah setiap kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Allah senantiasa menuntun dan menjaga mereka. Kami menyerahkan setiap keluarga besar GIPIB Manata Subang dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan. Biarlah kuasa-Mu juga menjagai pemerintahan kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.